Salam sepak bola, salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kali ini ruang channel sepak bola Paulus khusus untuk membahas dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dengan pengurus yang lain, Wakil Ketua Umum juga terpilih 12 anggota eksekutif komite dari PSSI. Sejak Kongres Luar Biasa Extraordinary PSSI tanggal 16 Februari 2023 kemarin, maka pengurus baru sudah terbentuk dengan Ketua Umum Erick Thohir. Tapi di Wakil Ketua ada sedikit masalah dalam penghitungan suara, di mana ada 3 kandidat, yaitu Zainuddin Amali dan Yunus Nusi serta Ratu Tisa. Zainuddin Amali mendapat hitungan dalam hal ini yang tertinggi pada hitungan voting Ketua Umum. Tidak ada masalah, mayoritas 64 suara dari 86 voter mendukung Erick Thohir. Sisanya 22 suara mendukung Lanyala Mataliti. Pada waktu voting untuk Wakil Ketua Umum, hasilnya adalah Zainuddin Amali itu 66 suara, Yunus Nusi 63 suara, sedangkan Ratu Tisa 41 suara. Tetapi beberapa waktu kemudian mendapat komplain karena ada beberapa voter yang seharusnya mendukung seseorang, namanya tidak muncul dan justru yang lain yang muncul, sehingga terjadi protes dan Ketua Umum Iwan Bule dengan Ketua Komisi Pemilihan Burhanuddin menjalan pintas menawarkan hitung ulang dan disetujui oleh para voters. Dalam hitung ulang, suara terbanyak oleh Ratu Tisa dengan 54 suara, sedangkan Yunus Nusi 53 suara, beda 1 suara, sedangkan Zainuddin Amali itu mendapat 44 suara. Dengan itu maka terdapat komposisi Wakil Ketua Umum, tapi kemudian Yunus Nusi mengundurkan diri, maka
secara resmi komposisi suara berdasarkan suara adalah Ratu Tisa dengan 54 dan yang berikut adalah Zainuddin Amali 44. Tapi berdasarkan statuta di pemilihan bahwa wakil ketua umum ini yang dipilih 2, itu pun juga sisi lain juga melihat dari CV atau kurikulum PT-nya mengenai pengalaman dan senioritas. Maka dengan itu Zainuddin Amali menjadi wakil ketua 1 PSSI dan Ratu Tisa menjadi wakil 2. Sisi lain di pemilihan komite eksekutif sudah terpilih 12 orang yang dalam hal ini masih terdapat muka-muka lama ada 6 orang dan muka baru ada 6 orang. Total kepengurusan PSSI berdasarkan Kongres Luar Biasa Extraordinary ini ada 15. Diharapkan dengan kepengurusan dari Erick Thohir ini akan bekerja untuk melakukan perubahan atau perbaikan Federasi PSSI sesuai dengan komitmen tentang transformasi dan reformasi sepak bola Indonesia. Pengalaman saya, kebetulan saya dulu merupakan pengurus dari asosiasi kota. Kalau dulu namanya adalah pengurus daerah Pemda dan berubah menjadi asosiasi provinsi, di mana cuman ganti nama dari Pemda pengurus daerah menjadi asosiasi provinsi, pengurus kota atau kabupaten menjadi asosiasi kabupaten atau asosiasi kota, di mana Pemda atau asosiasi provinsi itu terus terang di dalam agendanya itu mengalami kendala khususnya untuk menjalankan kompetisi di asosiasi atau provinsi masing-masing. Kendalanya tentu saja berkaitan dengan pendanaan atau finansial, karena sistem kompetisi ditunjuk misalnya dalam satu provinsi ada 10 kota atau kabupaten, maka secara bergantian itu setiap dimulai provinsi diatur tuan rumah. Jadi dalam hal ini setiap klub dari kota ataupun kabupaten itu harus siap dengan dana khususnya untuk penginapan maupun transportasi serta biaya lain-lain. Sejauh ini dari pemerintah daerah hanya bisa memberikan secara proposal. Jadi dalam hal ini pengurus yang harus boleh dikatakan pontang-panting mencari dana. Ya, akhirnya kompetisi kadang-kadang tidak berjalan
sesuai dengan planning, karena memang kendala yang real adalah masalah keuangan. Sehingga kompetisi tidak berjalan dengan lancar, akhirnya prestasi tentu saja tidak tampak, dan kita harus support dengan kepengurusan PSSI baru, di mana Erick Thohir dengan segala pengalamannya dan dengan segala jabatan yang sekarang diemban sebagai Menteri Badan Usaha Negara dan dibantu oleh Menpora, yang harusnya Menpora ini boleh dikatakan mengayomi semua cabang olahraga, tetapi beliau duduk di wakil ketua umum, dan ini bisa memperlancarkan hubungan untuk Federasi PSSI dengan pemerintah maupun nantinya dengan FIFA, organisasi yang memang menjadi boleh dikatakan chain of command, komandonya dari FIFA, dan juga di Asia dengan Asian Football. Kita berikan selamat untuk Erick Thohir dengan pengurus yang lain, Wakil Ketua Umum 1 Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum 2 Ratu Tisa, yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Sekjen PSSI, serta 12 anggota eksekutif komite. Dengan terbentuknya pengurus baru ini, kiranya Erick Thohir sebagai dirijen bisa mengantarkan sesuai dengan komitmennya PSSI menjadi organisasi yang bersih dan berprestasi. Banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Erick Thohir. Baru 1 hari menjabat, ada kejadian pertandingan antara PSIS Semarang dengan Persis Solo di Semarang pada tanggal 17 Februari kemarin, di mana terjadi huru-hara supporter yang memang pertandingan tersebut tidak harus dihadiri penonton, tetapi supporter berduyun-duyun datang ke stadion, sehingga polisi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan di luar stadion akhirnya melakukan pembubaran dengan penyemprotan gas air mata. Inilah salah satu tugas dari pengurus baru Erick Thohir, supaya supporter dapat dihandle dan bisa dibentuk culture atau budaya yang tidak ekstremis, atau dalam pengertian ini selalu membuat keributan atau huru-hara. Kita percaya Erick Thohir bisa melakukan perubahan di PSSI, karena ada 2 kemampuan dari Erick Thohir ini. Dari segi manajerial kita tidak ragukan, tapi dari segi teknis nantinya dia akan dibantu oleh Wakil Ketua Umum dan juga 12 anggota eksekutif komite. Seperti diketahui, Indonesia yang saat ini terpuruk, dan tentu saja dari Presiden Jokowi telah mencadangkan untuk pengurus baru ini paling tidak menjadi champion
di tingkat ASEAN, baru ke Asia dan tingkat yang lebih tinggi. Apalagi ujian yang terberat dari kepengurusan Erick Thohir ini adalah Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 yang akan sebentar lagi akan diadakan di Indonesia, di mana Indonesia sebagai tuan rumah telah mempersiapkannya dan kurang lebih 3 bulan lagi akan diselenggarakan. Ada 6 venue atau stadion yang akan dipakai, yaitu yang semua sudah memenuhi standar dari FIFA. Stadion Jakabaring, Stadion Sriwijaya Jakabaring di Palembang, Stadion Gelora Bung Karno di Senayan, atau Jalak Harupat di Kabupaten Badung. Berikutnya Stadion Manahan di Solo, Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya, dan Stadion I Kapten Dipta di Gianyar, Bali. Dengan persiapan yang tentu saja dalam hal ini Menpora sebagai organizing komite dan secara teknis PSSI yang dalam hal ini yang langsung melaksanakannya merupakan ujian agar Indonesia sukses dalam menyelenggarakan event dunia ini dan juga bisa sukses di prestasi, di mana timnas U20 juga sedang dipersiapkan oleh Sintayong, dan juga persiapan mereka juga untuk Piala Asia U20 di Uzbekistan, dan saat ini mereka sedang turnamen mini di mana kemarin baru mengalahkan Fiji U20 dengan 4-0. Semoga prestasi dari U20 bisa lolos dalam penyisian Piala U20 ini, dan akhirnya juga Indonesia bisa bertanggung jawab dengan penyelenggaraan ini hingga sukses, karena ini menyangkut nama negara dan seluruh dunia akan memonitor. Ada 211 negara FIFA dan kita beruntung menjadi tuan rumah yang tidak mungkin bisa terulang di kemudian hari dengan waktu yang singkat. Tentu saja dengan rangkap jabatan dari Erick Thohir maupun Zainuddin Amali diharapkan tidak mengalami kendala masalah, justru bisa menjadi link antara pemerintah dengan PSSI, walaupun pemerintah di sini tidak akan ada intervensi, dan juga hubungan baik dengan organisasi FIFA yang sudah berjalan selama ini dapat berlanjut. Apalagi FIFA tentu saja akan mendukung dan mensupport dengan berkantor di Indonesia. Dan suatu harapan khususnya bagi pencinta sepak bola Indonesia, ke depannya Indonesia khususnya akan menjadi suatu industri sepak bola yang dalam hal ini tentu saja secara perekonomian membawa dampak bagi stakeholder, di mana kuncinya pemain, pelatih, wasit, serta
ofisial atau pengurus, serta juga para supporter dan para sponsorship maupun usaha dari yang berkaitan dengan sepak bola akan maju dan berkembang, terutama industri yang dalam hal ini secara mayoritas sepak bola sangat digandrungi di Indonesia. Tentu saja diharapkan sesuai dengan janji dari Erick Thohir bahwa dia akan membenahi bersih-bersih di kepengurusannya dan tentu saja akan berdampak nantinya ke prestasi. Dari 34 provinsi atau dengan provinsi ini adalah sumber daya bagi PSSI untuk memperdayakan asosiasi provinsi, di mana diharapkan kompetisi dapat berjalan, karena tanggung jawab asosiasi provinsi adalah pembinaan dan kompetisi. Diharapkan dalam masa 3 bulan probationary atau percobaan dari Thohir dan pengurus dapat menjalankan kembali kompetisi Liga 2 dan Liga 3, di mana sesuai dengan promisnya, dan juga Liga 1 dapat berjalan sesuai dan degradasi.